begitu. Nah, kasus Meliana itu yang paling kentara. Jadi apakah kasus yang dihadapi Meliana ini sudah adil, keputusannya sudah tepat, ya, yang diambil bagi Meliana, ya, kena vonis 18 bulan hanya menyuarakan dia merasa protes, suara itu mengganggu, begitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak, bukan saja satu dua orang, mungkin saya yakin jutaan, puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang yang terganggu dengan suara toa, begitu. Bahkan orang-orang Muslim sendiri, seperti tadi Pak Karni Ilyas katakan juga. Dan kalau kita lihat di sosial media, itu banyak orang-orang Muslim yang mungkin nggak berani tulisin namanya jelas, karena takut kasusnya akan seperti Meliana, akan dipersekusi, akan dipidanakan, akan dipakai pasal-pasal itu, begitu ya. Biran aja banyak yang menyuarakan itu sambil teriak-teriak, sambil tertawa-tertawa di toa masjid, begitu, nggak kenal waktu. Seperti itu, begitu. Mereka merasa terganggu sekali dengan suara azan, suara khotbah, begitu. Bahkan khotbah-khotbahnya aja sesama Muslim yang saya baca, mereka nih orang Muslim yang bingung, begitu. Kenapa kok mesti suara masjid mestinya untuk internal orang-orang yang di dalam masjid saja kalau mau ceramah. Ini kok sampai suaranya diperdengarkan sampai radius berapa kilometer gitu loh, ya, sampai keluar, begitu. Belum lagi perlombaan antar masjid, begitu ya, saling berlomba dengan waktu yang berbeda-beda, begitu. Jadi waktunya kalau mereka bersuara bukan hanya 5 menit, 2 menit, 1 menit, itu bisa sampai 20 menit, bahkan terus lagi, begitu, dilanjutin lagi, begitu ya. Nah, jadi mestinya kan kritik-kritik seperti Meliana itu adalah satu hal yang bagus, tapi ya diredam, begitu. Nah, ini justru malah orang umat-umatnya diprovokasi, begitu. Akhirnya malah ngebakar wihara, atau penistaan agama, dibuikan, ya, ngebakar gereja, begitu. Nah, jadi malah ngaco, begitu. Nah, kalau kayak begitu bukannya malah jadi sifat Tuhan, yang ada jadi sifat iblis, begitu loh ya. Pak SK. Ya, Pak Santiamer, terima kasih. Oke, jadi saya sebelum menyinggung toa, saya mau bacakan dulu sifat-sifat iblis atau sifat-sifat setan, Pak Santiamer. Pertama, yang saya coba tulis nih, rangkum sedikit, mungkin agak berantakan, tapi mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan. Jadi sifat iblis atau setan itu adalah oknum yang selalu mengacau balaukan kehidupan manusia, membawa kehancuran hubungan manusia, ya. Nah, itu visi misi iblis tuh, ya, itu sifat iblis. Nah, kedua, sifat iblis ini adalah, ya sama aja, sifat-sifat iblis sama sifat-sifat setan ya sama juga, yaitu berdosa, ingin melakukan yang dosa, jadi jahanam, ya, bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha kasih, pengampun, ya, memberkati, begitu ya, penuh dengan kasih sayang, kedamaian, ketenangan, kebaikan, begitu ya, ingin menjadi terang, begitu ya, nggak mau menyesatkan, ya. Nah, tapi kalau iblis itu maunya menyesatkan, provokasi, menjadi tidak bijaksana, tidak wise, tidak ada hikmat, yang ada kebodohan, kekasaran, bercela, kecurangan, kekerasan, sombong, arogan, ya, mau menang sendiri, egois, suka memusnahkan, ya, melempar batu, ya, membakar, pokok jahat jadinya, ya. Ketiga, sifatnya penuh penipuan dengan kejahatan, terus berusaha merusak yang baik dan benar, tidak bisa berdiri pada yang benar karena memang tidak ada kebenaran di dalam dirinya, karena memang ya jahat, gitu ya, penipuan, manipulasi, begitu. Iblis itu penipu, iblis itu licik, penipu yang sombong, tinggi hati, mencobai dalam kejahatannya, menuduh dengan tuduhan palsu, suka menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan pasal-pasal yang palsu, pasal-pasal karet, ya. Nah, manusia anak setan, ya kan? Manusia itu anak setan, ya, tapi iblis itu bapaknya, ya. Jadi manusia itu anaknya setan, nah, iblis itu bapaknya, ya. Nah, pikirannya sudah dipenjarakan iblis, jadi penghambaan kepada iblis, terikat
kepada iblis, ya. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang tadi tuh jahat, menuduh orang dengan tuduhan palsu, ya seperti itu. Nah, kelima, orang-orang yang kerasukan setan. Dia ingin merasuk ke dalam diri manusia, kerasukan setan, ingin mencelakakan hidup orang lain. Pokoknya kalau yang ingin mencelakakan hidup orang lain, ya, nah itu sifat-sifat setan, ya, sudah terasuk, sudah kerasukan setan, dia masuk ingin mencelakakan hidup orang lain. Ya, jadi tadi itu kalau kita membunuh nggak boleh, nggak ada ajaran Yesus Kristus itu nggak boleh ya dalam perjanjian baru. Jadi nggak boleh mencelakakan hidup orang lainnya, nggak boleh gitu. Dalam hati kita mau mencelakakan hidup orang lain aja, ya kita harus bertobat, itu minta ampun agar pikiran kita dibersihkan, dipenuhi kasih gitu. Jadi kerasukan setan ingin mencelakakan hidup orang lain, derajatnya itu ya bahkan masih jauh lebih rendah dari seekor binatang peliharaan pun, ya. Anjing aja masih bisa yang mungkin sifatnya ribut dengan kucing, masih bisa dia menolong kucing saat lagi mungkin kesusahan. Saya lihat nonton filmnya luar biasa ya. Binatang peliharaan aja masih mengerti begitu. Nah, ini derajatnya masih jauh lebih rendah dari seorang binatang peliharaan gitu ya. Nah, jadi mereka itu maunya membunuh, ingin mempersekusi orang. Ya, orang yang kerasukan setan ya itu tidak ubahnya dengan seperti binatang liar yang terbuang, karena seorang pun nggak bisa lagi yang dapat mengikatnya dia, menjinakkan dia. Oh, itu maunya berkeliaran siang malam cari korban begitu ya. Maunya mendakwa orang, maunya mempersekusi orang, maunya mengintimidasi orang, maunya supaya orang itu ya hancur, dihabisin begitu, atau kelompoknya, kelompok yang lain gitu. Nah, keenam, ingin menawan orang dalam nuansa setan sehingga tidak mampu hidup dalam kebenaran, selalu membangkitkan orang-orang untuk berbuat jahat dalam hati dan pikirannya, merusak pikirannya dan jadi gila begitu ya, dengan tindakan-tindakan yang gilanya begitu ya, lewat pikirannya. Nah, terus Tuhan Yesus mengajarkan ketujuh untuk melakukan pengorbanan yang sempurna ya, yaitu dengan di kayu salib dia bisa mengampuni orang-orang yang mencelakakan dia dan membunuh dia. Bahkan ya, Tuhan Yesus memberi teladan, mengajarkan untuk melakukan pengorbanan yang sempurna. Sekalipun orang berbuat jahat ingin membunuh kita pun, kita diajarkan untuk mengasihi, mendoakan dan mengampuni. Tapi berbeda dengan iblis, dia ingin mencobai untuk memakan korban, dia mencobai pikiran manusia, ya, merasuki pikiran manusia untuk memakan korban, cari korban lewat penganiayaan, lewat intimidasi, lewat pembunuhan, lewat diskriminasi, ya, tindakan-tindakan diskriminasi, ya, dan lain-lain lah, ya, yang jahat-jahat itu. Mencegah orang untuk berbuat baik dan berkorban dengan sempurna seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Nah, tetapi supaya dia menjadi egois, menjadi kelompok yang egois, orang-orang yang egois begitu. Nah, jadi jelas berbeda jauh ya ajaran Tuhan untuk mengasihi, mendoakan, ya, damai. Tapi ajaran dia ya ingin melakukan pembunuhan, ingin melakukan diskriminasi, intimidasi, itu iblis. Memanfaatkan untuk mempersalahkan, membunuh dengan narasi ya macam-macam, bisa lewat narasi penistaan agama lah, ya, atas kritik, atas protes, ya, padahal untuk kritik itu kan sebenarnya untuk baik, untuk sesuatu yang baik, ya, agar berbenah, mengevaluasi seharusnya begitu. Tapi ya sifat iblis ya ingin memanfaatkan, nggak boleh kritik, mempersalahkan, dengan gitu bisa membunuh, ya, atau bisa lewat pasal penistaan agama, ya, melakukan tindakan kriminal, berkomplot untuk membunuh, melakukan kekerasan, penangkapan, intimidasi, ya, masukin bui lah segala macam begitu. Nah, kesembilan, mempengaruhi moral untuk jahat, untuk bejat, mempengaruhi anak-anak yang masih kecil pun juga untuk membenci orang lain, membenci sesama manusia, ya, mengkafir-kafirkan lah itu, ya, memberi pengaruh-pengaruh yang jahat dan berbahaya untuk mencari korban-korbannya lagi begitu. Nah, ke-11, iblis memutarbalikkan fakta, kebenaran, ya, yang tadi kritik, protes itu bisa dituduh dengan penodaan agama, lalu
dengan itu bisa dipakai untuk membakar, ya, bisa membakar vihara, gereja, membuikan, penistaan agama, gitu ya, ya seperti kasusnya Meliana, ya, seperti kemarin yang sebenarnya kan kritik gitu kan, mestinya kan diterima. Oh, kalau kayak begitu, ini ada orang yang terganggu, mestinya kan bisa evaluasi, tapi enggak dipakai untuk penistaan agama, ya, yang ada senang malah nggak boleh begitu ya, diprotes, udah memutarbalikan fakta, langsung dituduh penistaan agama, ya, gitu. Yang orang makan babi aja bisa dibuikan 5 tahun, ya, kan mestinya itu kan hak siapa saja yang mau makan begitu, kenapa mesti dibuikan? Lewat kasus lagi memutarbalikan fakta, penistaan agama. 13, mencobai dengan bujukan, iming-iming masuk surga, dapat bidadari, bunuh orang, ya, bom orang, persekusi orang, bela atas nama agama, atas nama Tuhan, ya, seolah-olah berbakti kepada agama, kepada Tuhan dengan mempersekusi orang, membunuh orang, ngebom orang, dengan iming-iming masuk surga, ya. Jadi sebenarnya berbakti pada kesesatan iblis begitu. 14, iblis menghasut, ya, seperti Raja Herodes kepada pejabat-pejabatnya begitu. Halo, Pak Santiamer, kenapa Pak? Suara saya nggak jelas ya? Lanjut. Oke. Bagus. 14, iblis menghasut Raja Herodes, ya, untuk melakukan kejahatan. Nah, begitu juga lah iblis ini ya menghasut negara juga bisa, pejabat-pejabat negaranya, bahkan manusianya, umatnya, untuk melakukan tindakan kejam, membunuh, ya, persekusi, diskriminasi, dan yang lain-lain, bisa menghasut kerjaannya, sifatnya. Nah, 15, iblis membiarkan orang jadi bisu, supaya takut, nggak berani bersuara, terintimidasi, nggak bisa lagi berkata-kata, nggak mau lagi melakukan protes, nggak mau lagi melakukan kritik, mencerdaskan, menyadarkan banyak orang, ya, karena diintimidasi, ditakutin, begitu. Padahal mestinya didengarkan, kalau memang itu benar, mestinya diterima begitu. Tapi ini alih-alih ya takut, diprotes begitu. Nah, itu sifat iblis, ingin menjatuhkan moral, ya. Jadi moralnya ingin dijatuhkan, ya, karena ya sifatnya memang hawa nafsu, kotor, ingin kepuasan, ingin menguasai, jadi jahat, ya, jadi keji begitu ya, kepada dosa yang keji. Nah, itulah tipu daya iblis begitu. Nah, jadi saya kembali sedikit kepada Toa begitu. Nah, kasus Meliana itu yang paling kentara. Jadi apakah kasus yang dihadapi Meliana ini sudah adil, keputusannya sudah tepat, ya, yang diambil bagi Meliana, ya, kena vonis 18 bulan hanya menyuarakan, dia merasa protes, suara itu mengganggu begitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak, bukan saja 1-2 orang, mungkin saya yakin jutaan, puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang yang terganggu dengan suara Toa begitu. Bahkan orang-orang Muslim sendiri, seperti tadi Pak Karni Ilyas katakan juga. Dan kalau kita lihat di sosial media, itu banyak orang-orang Muslim yang mungkin nggak berani tulisin namanya jelas, karena takut kasusnya akan seperti Meliana, akan dipersekusi, akan dipidanakan, akan dipakai pasal-pasal itu, begitu ya. Nah, jadi mereka lewat sosial media ya mungkin pakai anonim begitu, karena memang jelas-jelas buat mereka juga mengganggu sekali, mengganggu waktu istirahat mereka, ya, mengganggu anak-anak bayi mereka, ya, banyak yang masih melahirkan, orang-orang tua, anak-anak yang masih mau belajar, ya, yang mau ujian, ya, di jam-jam mereka mesti belajar, perlu ketenangan, malah berisik begitu ya, berisik karena takbiran, karena pengeras suaranya dikeraskan begitu, mengganggu waktu istirahat orang yang mau kerja, bangun pagi segala macam ya. Itu banyak yang sudah mengeluhkan di sosial media, itu bukan hanya yang dari non muslim, dari yang muslim pun juga banyak begitu, tapi nggak berani aja takut dipersekusi dengan terang-terangan begitu ya. Nah, jadi itu nggak heran lah, di takbiran aja banyak yang menyuarakan itu sambil teriak-teriak, sambil tertawa-tertawa di toa masjid begitu, nggak kenal waktu. Seperti itu begitu, mereka merasa terganggu sekali dengan suara azan, suara khotbah begitu. Bahkan khotbah-khotbahnya aja sesama muslim yang saya baca, mereka nih orang muslim yang
bingung begitu. Kenapa kok mesti suara masjid mestinya untuk internal orang-orang yang di dalam masjid saja kalau mau ceramah. Ini kok sampai suaranya diperdengarkan sampai radius berapa kilometer gitu loh. Ya, sampai keluar begitu. Belum lagi perlombaan antar masjid begitu. Ya, saling berlomba dengan waktu yang berbeda-beda begitu. Jadi waktunya kalau mereka bersuara bukan hanya 5 menit, 2 menit, 1 menit, itu bisa sampai 20 menit, bahkan terus lagi begitu, dilanjutin lagi begitu ya. Nah, jadi mestinya kan kritik-kritik seperti Meliana itu adalah satu hal yang bagus, tapi ya diredam begitu. Nah, ini justru malah orang umat-umatnya diprovokasi begitu. Akhirnya malah ngebakar wihara, atau penistaan agama dibuikan, ya, ngebakar gereja begitu. Nah, jadi malah ngaco begitu. Nah, kalau kayak begitu bukannya malah jadi sifat Tuhan, yang ada jadi sifat iblis begitu loh ya. Nah, jadi kadang kita mesti ngomong keras seperti ini supaya sebenarnya pemerintah harusnya tegas, berani begitu bertindak. Ini takut, nggak berani bersuara, nggak ada tindakannya. Kalau seperti Menak kemarin keluarin ini, nggak ada hukumannya, ya percuma. Ada aturan tapi nggak ada punishment-nya, buat apa begitu loh. Ya, nggak ada begitu. Di negara barat itu semua jelas, di Singapura semua jelas. Mau bikin satu peraturan, satu ini ada hukumannya begitu loh. Bahkan ada reward, ada kalau di kantor ada reward, ada punishment. Ya kalau nggak ada punishment-nya, ya sama aja omong doang, nggak akan pernah diikutin begitu. Apalagi ngelihat model culture Indonesia seperti itu. Nah, jadi saya pikir mungkin dari orang-orang Muslim mestinya juga berani bersuara ya, seperti Pak Karni. Kenapa? Ini bukannya mau menjelek-jelekan, tapi ini supaya ini adalah mencerdaskan, supaya ini ada satu perubahan yang lebih beradab lah begitu ya. Kok mesti sampai melakukan syiar agama sampai mengganggu orang, ketertiban umum segala macam. Ya, hal-hal yang seperti ini mesti ikuti seperti negara-negara yang maju, lebih beradab begitu loh. Masa mau ikutin yang tidak beradab, ya kan? Kapan mau majunya, dan negara kapan mau tegasnya melakukan pencerdasan buat masyarakat. Mestinya kalau pemerintah punya goodwill, yang keberanian, yang punya keberanian, mestinya kan hal seperti ini nggak akan sulit begitu loh ya, untuk mencerdaskan, untuk diberikan edukasi supaya diberikan iklan melalui TV, melalui radio, melalui kiai-kiai, ustadz-ustadznya, pendekatan semua, melalui ormas-ormasnya, Muhammadiyah, NU, saya yakin semuanya pada ikut begitu. Tetapi pemerintahnya yang melempem, cuman kasih aturan tapi nggak pernah detil gitu loh, dilakukan kontrolnya seperti apa, nggak ada. Jadi sama aja orang suruh, kamu kerjain ini ya, tapi habis itu nggak dikontrol lagi, nggak dilakukan apa-apa lagi, ya gimana bisa jalan? Makanya nggak pernah maju-maju, ya begitulah begitu ya. Berbeda cara penanganannya sama negara-negara yang malah kafir ya. Negara-negara yang kafir jauh mereka bisa mengerti bagaimana harus menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Ya, jadi malah gara-gara toa aja diprotes di ini bisa kerusuhan lah, bisa ketersinggungan massal lah, segala macam. Ya kan, jadi memalukan hal seperti ini begitu. Ya, itu dulu Pak Santiamer, mungkin masih banyak yang lain. Nanti kalau enggak baru saya sambung lagi. Terima kasih. Pak ASK. Lanjut, Ya. Pak Octavianus. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.